Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NPI 14625001112. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi program untuk pemenuhan tugas praktikum, ujian praktikum, yaitu pemrograman berorientasi objek C++ atau Java. Seperti itu. Dengan dosen pembimbing yaitu adalah Pak Firdaus. Oke, jadi di sini saya mendapatkan yang namanya soal ya. Soal ujian 2 ini yaitu di sini tertera ada yang namanya NPI Gasal dan yang kedua ini ada yang namanya NPI-nya itu adalah genap gitu. Nah, untuk NBI Gasal ini sendiri tadi ini ada yang namanya buatlah program sistem manajemen wisata. Cuma karena NBI saya ini adalah genap yaitu 112, maka saya akan mengerjakan soal yang bawah sini gitu. Yaitu buatlah program sistem manajemen pemain sepak bola. Seperti itu. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri disuruh untuk membuat yang namanya program sistem manajemen pemain sepak bola. Di sini ada beberapa persyaratan atau ketentuannya. Nah, ini kita coba baca dulu ya untuk soalnya sendiri. Di sini buat sebuah struct alamat. Jadi saya nanti disuruh untuk ngebuat yang namanya struct alamat yang berisi kota, negara. Jadi struct alamatnya itu nanti ada dua, ada kota sama negara. Nah, struct tersebut akan digunakan sebagai substruktur pada kelas pemain. Gitu. Jadi struct ini nanti akan dijadikan sebagai substruktur pada kelas pemain. Jadi nanti di atas kita punya struct alamat, terus di bawahnya kita nanti punya yang namanya kelas, yaitu pemain. Oke, kita coba lihat untuk kelas pemain. Nah, di sini ini ada yang namanya kelas induk pemain ya. Jadi di bawahnya setelah alamat nanti kita ngebuat yang namanya kelas induk atau pemain. Yang mana untuk kelas pemain ini itu dia punya beberapa atribut. Nah, di sini untuk atributnya ada apa aja? Di sini atributnya yang pertama ini ada yang namanya ID pemain, sudah pasti ya. Karena dimanapun itu eh, spesial karakter yang paling mantap atau paling bagus ya, paling cocok digunakan di sebuah program itu pasti ID gitu. Jadi di sini ada yang namanya ID pemain. Terus selain ID ada apa lagi? Ada yang namanya itu adalah nama pemain. Jadi nanti ada nama pemain. Sama ada yang namanya alamat asal. Jadi ada alamat asal ya. Ini di bold nih, di stabilo, diperhatikan ini. Nah, nanti kita coba kenapa kok di bold seperti ini. Nah, setelah itu yang terakhir untuk atribut dari pemain ini sendiri ada yang namanya itu adalah gaji. Jadi nanti untuk atribut pemain itu ada 4. Ada ID, nama, alamat asal, dan juga ada yang namanya gaji gitu. Nah, itu untuk kelas yang namanya pemain. Nah, nanti pemain ini dia itu punya yang namanya itu adalah kelas turunan. Jadi pemain ini kelas induknya, nanti ada kelas turunannya. Nah, kelas turunannya di sini kalau kita lihat di sini ya, itu ada dua. Ada kelas turunan penyerang dan juga ada kelas turunan penjaga gawang gitu. Jadi pasti ya kalau di sepak bola itu kan pasti ada yang namanya itu adalah penyerang ya. Dia ini nyetak berapa gol gitu. Terus penjaga gawang. Kira-kira dia ini clean sheet-nya itu sebanyak apa? Gitu. Jadi yang bisa didefinisikan itu tadi untuk penyerang nantinya dia itu punya atribut tambahan. Seperti yang saya bilang tadi, atribut tambahannya itu adalah jumlah gol. Ini untuk penyerang. Jadi kelas induknya itu adalah pemain. Nanti di bawahnya pemain ini ada kelas turunan. Ada penyerang. Nah, penyerang ini memiliki atribut tambahan yaitu adalah jumlah gol. Itu untuk yang namanya kelas turunan penyerang. Nah, selain kelas turunan penyerang, ada juga yang namanya ini adalah kelas turunan.
penjaga gawang. Jadi kelas turunan itu nanti ada dua. Ada penyerang, ada juga yang namanya penjaga gawang. Nah, penjaga gawang ini dia punya atribut tambahan juga, yaitu ada yang namanya itu adalah jumlah clean sheet gitu. Jadi nanti ada kelas induk yaitu pemain, terus di bawahnya ada kelas turunan yaitu penyerang sama penjaga gawang. Jadi harusnya ada pilihan nanti gitu. Nah, di penyerang ada atribut tambahan yaitu jumlah gol. Jadi kalau nanti orangnya itu usernya ngeklik yang namanya pemain, nambah pemain misal, terus dia milih yang namanya adalah penyerang, maka dia itu nantinya akan mendapatkan atribut tambahan atau disuruh untuk ngisi atribut tambahan harusnya, yaitu jumlah gol. Kalau ternyata usernya itu milih pemain, terus milih yang namanya penjaga gawang, gimana? Ya nanti ada atribut tambahan juga, yaitu jumlah clean sheet. Seperti itu. Jadi ada kelas induk pemain, kelas turunan, dan juga kelas penjaga penyerang, yaitu penjaga gawang. Seperti itu. Nah, nanti di penyerang dan juga penjaga gawang, ini disuruh untuk yang namanya buat fungsi ya. Sorry, ini disuruh untuk ngebuat fungsi. Fungsinya apa? Yaitu tampilkan data pemain. Gitu. Jadi nanti ada fungsi yang mana fungsi ini itu adalah tampilkan data pemain. Nah, terus nanti pada kelas induk dan lakukan override. Jadi tampilkan data pemain di kelas induk ini. Nanti tampilkan data pemain ini dilakukan yang namanya override pada kedua kelas turunan sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan posisi pemainnya. Jadi kita nanti akan yang namanya buat override supaya apa? Supaya nanti misal nih usernya itu milih yang namanya pemain gitu, nambah pemain. Nah, ketika nambah pemain itu nanti kan ada kelas turunannya, ada penyerang atau penjaga gawang. Oh, ternyata user ini memilih yang namanya itu adalah penyerang. Ya udah, kalau dia itu memilih yang namanya penyerang, ya otomatis nanti dia itu ya tertambah yang namanya penyerang. Kalau ternyata usernya ini nambah lagi, yaitu penjaga gawang. Nah, supaya nanti penyerang sama penjaga gawang ini dia itu apa itu namanya informasi yang ditampilkan itu sesuai dengan posisi pemainnya. Nah, makanya ditambahkan yang namanya override ini. Jadi nanti kita pakai yang namanya override. Seperti itu. Nah, terus nanti di sini ini ada menu programnya ya, tampilan programnya. Jadi detail tampilan programnya itu seperti ini. Gitu. Nah, tampilannya gimana? Jadi nanti ketika di run, nanti akan muncul menu seperti ini. Ada sistem manajemen sepak bola, terus sorry, sistem manajemen pemain sepak bola, terus ada tambah pemain, ada juga yang namanya tampilkan semua pemain, ada ubah data pemain berdasarkan ID, terus ada juga yang namanya hapus data pemain berdasarkan ID, terus ada juga yang namanya cari pemain, terus yang terakhir itu adalah keluar. Jadi nanti harusnya ketentuannya seperti ini. Ini kan nanti yang pertama ini ada tambah pemain ya. Nah, ditambah pemain ini tuh dia ketika diklik, misal nih saya run terus saya pilih satu. Nah, nanti dia itu disuruh untuk memilih kelas turunan tadi. Dia ini mau menambah data pemain apa? Oh, saya mau nambah data pemain yaitu penyerang. Ya udah masuk gitu. Nah, kalau saya memilih yang namanya penyerang gimana? Nanti inputnya ada apa aja? Ada ID pemain, ada nama pemain, ada kota, ada negara, ada juga yang namanya gaji. Kalau saya memilih yang namanya penyerang, maka nanti dia itu akan ditambahkan yang namanya variabel, yaitu jumlah gol. Itu kalau penyerang. Kalau saya milih yang namanya penjaga gawang gimana? Ya nanti dia itu akan menambahkan variabel yaitu clean sheet. Jadi default variabelnya itu adalah ini. Nah, sedangkan jumlah gol sama clean sheet ini tergantung dia ini milih yang namanya jenis pemain apa gitu. Nah, itu ya, itu untuk yang namanya tambah pemain. Jadi ada penyerang sama ada penjaga gawang. Ada ID, nama, kota, negara, gaji. Kalau memilih penyerang maka ada jumlah gol, kalau memilih penjaga gawang maka ada yang namanya clean sheet gitu. Itu yang kalau kita milih satu. Nah, kalau kita milih dua gimana? Kalau kita milih dua, maka tampilan semua pemainnya itu akan ditampilkan. Jadi nanti dia itu akan menampilkan seluruh data yang tersimpan pada vektor. Jadi tadi ya, ini kan yang pertama tambah pemain ini kan nanti dia dia akan disimpan di dalam vektor ya. Kalau usernya itu menambahkan yang namanya pemain. Nah, sedangkan kalau kita ketik yang namanya dua, maka dia ini akan
menampilkan seluruh data yang tersimpan pada vektor. Jadi menampilkan seluruh data yang telah diinput. Jadi nanti di sini diinput apa? Nanti dia otomatis akan langsung tertambah dan bisa ditampilkan di nomor 2 ini. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. ID pemainnya P001, Erling Haaland, Leeds, Norwegia. Dan ini penyerang ya. Penyerang ada Erling Haaland gitu. Nah, di sini ada penjaga gawang, ada Alisson Becker. Nanti kita coba lihat gitu di programnya seperti apa. Itu nomor 2. Kalau nomor 3, ini nanti ada yang namanya itu adalah mengubah data pemain berdasarkan ID. Jadi kalau kita klik nomor 3, nantinya harusnya kita bisa mengubah data pemain berdasarkan yang namanya ID-nya. Misal saya ketik nomor 3. Nah, maka nanti dia itu bisa memilih ID yang ingin diubah. Misal saya milih yaitu ID 001. Nah, maka dia itu nanti akan mengubah ID dari si penyerang ini yaitu Erling Haaland. Gitu. Itu ubah data, bisa mengubah data yang berdasarkan ID. Ada juga yang namanya ini adalah hapus data berdasarkan yang namanya ID. Jadi nanti kalau kita klik nomor 4, maka nanti kita disuruh untuk masukin ID. ID-nya berapa? Oh, ID-nya P002. Ya udah berarti nanti yang penjaga gawang ini Alisson Becker, maka dia ini nggak akan tertampil, dihapus. Seperti itu. Itu nomor 3 sama nomor 4. Jadi ada ubah data sama ada yang namanya itu adalah hapus data. Nah, yang kelima ini ada yang namanya cari pemain gitu. Nah, beda dengan ubah sama hapus. Cari pemain dia ini bisa mencari berdasarkan apa? Ya berdasarkan beberapa parameter ini. Yang pertama bisa berdasarkan ID, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan negara, atau bisa berdasarkan yang namanya gaji maksimal. Seperti itu. Jadi misal nih, saya milih yang namanya cari pemain. Saya klik nomor 1, ID pemain. Ya udah nanti kita tinggal input aja ID pemainnya. Oh, P002. Ya udah nanti langsung tertampil untuk yang namanya Alisson Becker gitu. Oh, berdasarkan nama pemain Erling Haaland. Ya, nanti langsung ke display tuh yang namanya itu adalah Erling Haaland. Oh, berdasarkan negara. Saya pilih yang namanya Norwegia. Nanti yang tertampil adalah Erling Haaland juga gitu. Nah, ada juga berdasarkan gaji maksimal. Misal gaji maksimal yang saya cari itu pemainnya itu adalah misal di sini kan sekitar 350 juta ya. Ya, 350 juta. Nah, sedangkan Erling Haaland ini 500 juta. Misal nih, saya itu nyari gaji maksimalnya itu di range 400 juta. Ya udah nanti yang tertampil itu cuman Alisson Becker aja. Erling Haaland nantinya nggak akan tertampil. Seperti itu. Kalau tidak ditemukan ya tampilannya data tidak akan ditemukan. Nah, di sini juga ada ketentuan. Program ini wajib menggunakan struct, vektor, inheritance, pewarisan, polimorfosis, terus percabangan dan juga yang namanya perulangan gitu. Nah, di sini jika kalian menggunakan full Java, cuma di sini saya itu menggunakan yang namanya C++. Jadi nantinya saya akan menggunakan beberapa parameter ini, yaitu struct, vektor, inheritance, polimorfosis, percabangan, dan juga yang namanya perulangan. Oke, langsung aja. Mungkin kita akan masuk ke kodenya ya. Oke, di sini saya sudah ngebuat yang namanya kodenya ya. Di sini saya sudah ngebuat kodenya. Di sini saya namakan yaitu ujian praktikum pemrograman berorientasi project sesuai dengan yang namanya nama pada ini NPI genap ini. Gitu. Nah, untuk programnya ini sendiri kita coba lihat ya. Di sini saya buat lumayan banyak ya, lumayan banyak kode. Kenapa? Karena ketentuan pada soalnya ya saya menganut ketentuan yang ada pada soal. Gitu. Nah, coba kita bahas satu persatu untuk kodenya. Nah, di bagian paling atas sini ya, di bagian paling atas di sini saya itu menggunakan yang namanya adalah import di library ya. Nah, kalau diperhatikan di sini import library-nya itu ada sekitar 4. Ada 4 import library. Jadi ada 4 import library. Ada yang namanya IOStream, ada vector, ada string, ada iomanip. Gitu. Nah, untuk include IOStream, gampangannya gini.
Jadi include IOStream ini itu adalah sebuah library yang digunakan ya sebagai em, apa itu namanya? Mengimport supaya apa? Supaya program itu bisa menerima yang namanya tulisan ya atau kita ngetik. Kita ngetik itu program itu bisa input gitu. Nah, kita pakai yang namanya IOStream ini gitu. Jadi di C++ ini wajib ya gitu. Terus ada yang namanya vektor. Vektor ini apa? Vektor ini adalah sebuah yang namanya struktur data dynamic gitu. Itu vektor. Itu jadi nanti kita akan mengimport yang namanya ini adalah struktur data ya, vektor ini. Gitu. Supaya apa? Supaya karena di soalnya kita disuruh untuk ngebuat yang namanya make yang namanya itu adalah vektor tadi. Mana tadi? Ya. Jadi kalau diperhatikan ini tadi, em, di sini kita itu disuruh untuk ngebuat yang namanya, nah ini vektor. Jadi kenapa kok saya pakai yang namanya include vektor ya karena di sini disuruh untuk ngebuat yang namanya make include vektor ini tadi. Gitu. Terus ada yang namanya string. String ini seperti yang kita tahu ya. Ini supaya program itu bisa nyimpan lah, bisa ngerti cara untuk menyimpan data itu berupa yang namanya teks. Bisa kata ataupun kalimat. Gitu. Ini seharusnya tiga ini aja. Cuma di sini saya tambahkan satu lagi yaitu Ayomanip. Ayomanip ini apa? Ayomanip ini gampangannya itu adalah library yang mana bisa ngatur ya format angka itu saat tampil di layar gitu. Kenapa? Karena kalau saya eh, coba tadi tanpa Ayomanip maka ketika saya itu run dan juga gajinya ada sekitar 350 miliar. Nah, angka 350 miliar itu sorry 350 juta itu dia tidak seperti yang dicontoh. Melainkan 350 pangkat sekian, 350 nol pangkat sekian. Itu makanya saya pakai yang namanya Ayo Money supaya apa? Supaya memaksa memaksa si user atau si program itu menampilkan ya nolnya ditampilkan semua seperti itu. Nah, terus ada juga yang namanya ini adalah using name std. Unit using name std ini adalah apa itu namanya? eh ini digunakan supaya sistem itu eh, bisa menggunakan ya rumus standar bawaan C++ supaya apa? Supaya penulisannya itu lebih singkat. Jadi gampangannya kalau kita nulis rumus itu tidak perlu menambahkan yang namanya std nih std. Kenapa? Karena kalau nggak ada using name std maka nanti dia itu ketika kita nulis sebuah baris gitu maka dia nanti akan disuruh untuk masukin yang namanya std. Seperti itu. Ini untuk baris yang paling awal. Gitu. Nah, di bawahnya ini ada struct. Tadi kan kita disuruh untuk ngebuat yang namanya struct ya. Struct. Kita tadi itu disuruh untuk ngebuat struct. Structnya ini ada yang namanya kota sama yang namanya negara. Struct alamat, string kota sama negara. Seperti itu. Jadi di sini kenapa kok saya pakai yang namanya struct alamat ya karena di soalnya itu disuruh untuk ngebuat yang namanya struct alamat. Dan juga kenapa kok di sini saya pakai yang namanya string karena string ini dia itu adalah tipe data yang khusus untuk teks ya. Jadi nanti misal kotanya itu adalah Jakarta atau kotanya itu adalah Furshey gitu. Atau kalau di contoh ya kotanya ini punyanya si Halan ini adalah Leeds. Jadi nanti kita bisa ngetik yang namanya Leeds gitu. Makanya saya pakai string di sini. Nah, untuk negara ini juga sama. Supaya apa? Supaya nanti bisa nginput kata lah. Negara itu kan kata gitu. Ini ya, ini kita disuruh untuk ngebuat yang namanya struct alamat. Nah, di bawahnya struct alamat tadi disuruh untuk ngebuat yang namanya itu adalah main class ya atau kelas induk gitu. Nah, di sini disuruh untuk ngebuat yang namanya kelas induk yaitu pemain. Di sini saya ngebuat yang namanya kelas pemain. Nantinya di sini ada beberapa atribut, ada ID pemain, ada nama pemain, ada alamat asal, dan juga ada yang namanya gaji gitu. Nah, kenapa kok di sini saya pakai yang namanya protected? Karena protected ini dia ini istilahnya ngeprotect ya atau gampangannya itu adalah eh, ngeprotect atau gampangannya itu em,
dia ini supaya bisa diwariskan lah gitu. Jadi bisa diwariskan ke kelas turunan atau kelas di bawahnya. Itu jadi kenapa kok pakai protected ya karena di sini supaya bisa diturunkan lah seperti itu. Itu. Nah, di sini saya membuat yang namanya kelas pemain ya. Main class, kelas induk yaitu pemain gitu ya. Itu kelas pemain. Terus di sini ada yang namanya string. String ya. Di sini saya pakai string ID pemain biar bisa diketik, terus string nama pemain, terus ada yang namanya alamat asal. Kenapa kok saya ini pakai namanya alamat? Ya karena di sini itu ada yang namanya kota sama negara gitu. Jadi asal nanti ada dua variabel, ada kota sama negara. Kan diturunkan tadi kan, soalnya disuruh untuk bisa supaya diturunkan kan. Setelah tersebut akan digunakan di main class di induk gitu. Jadi ini diturunkan, digunakan lah untuk strang alamat ini digunakan alamat sama dengan asal. Jadi alamat itu ngambil dari strang atas ini. Terus ada yang namanya gaji ya atau double. Kenapa kok saya pakai yang namanya double? Double ini adalah tipe data untuk menyimpan angka desimal ya, atau angka bulat yang sangat besar seperti itu. Makanya saya di sini pakai yang namanya double seperti itu. Jadi di sini saya buat yang namanya kelas ya, kelas pemain dengan beberapa atribut tadi. Ada ID, nama pemain, terus ada yang namanya alamat asal dari alamat atas, terus ada juga yang namanya double gaji seperti itu. Seperti itu ya, itu untuk kelas alamat kelas ya, kelas apa itu namanya? Kelas utama seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita coba masuk ke public. Public yang bawah ini ya. Nah, public ini apa? Jadi di sini kalau kita lihat ya, em, kalau kita lihat di sini dia ini ada yang namanya pemain. Pemain ini ngambil ya. Jadi pemain. Jadi di sini ada yang namanya itu adalah em, pemain. Jadi di atas ini kan kelas utama. Terus di sini itu ada yang namanya itu adalah public ya. Nah, public ini apa? Public ini em, menandai bahwa ini kode ini itu dia bisa diakses ya bebas dari luar kelas gitu. Nah, terus di sini saya menambahkan yang namanya itu adalah pemain. Nah, ini apa? Ini gampangannya itu adalah konstruktor ya, konstruktor. Jadi pemain ini adalah konstruktor yang mana dia itu em, meminta ya data-data awal saat sebuah pemain itu baru dibuat. Jadi ketika pemain itu dibuat, maka si konstruktor ini, si pemain ini dia itu nanti akan meminta data-data yang ada di bawah ini. Seperti itu. Jadi ada juga yang namanya ID pemain, terus ada yang namanya em, nama pemain, kota, negara, dan juga sampai ke arah yang namanya negara. Jadi ini adalah konstruktor ya, konstruktor pemain. Ketika di input nanti dia akan meminta data-data yang ada di bawah ini. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk nih ke bagian yang namanya itu adalah polimorfisme. Polimorfisme ya. Jadi di sini itu kita masuk ke bagian di sini kan tadi disuruh untuk membuat yang namanya polimorfisme ya, polimorfisme ya. Jadi di sini kita masuk ke polimorfisme dan juga destruktor ya. Nah, di sini ada yang namanya itu adalah virtual pemain. Nah, virtual ini apa? Virtual ini istilahnya dia ini adalah em, seolah-olah ya, gampangannya itu em, dia ini memberitahu program jika ada turunan ya yang punya fungsi dengan nama yang sama, yaitu dengan dia memberitahu program kalau ada fungsi dengan nama yang sama, yaitu pemain, maka dia ini adalah em, turunan gitu. Jadi dia ini bisa diturunkan lah gampangannya. Jadi dia ini bisa dipakai lagi gitu. Jadi diturunkan itu virtual gitu. Jadi dia ini inti dari polimorfisme itu adalah virtual seperti itu. Nah, sedangkan untuk destruktor ini kebalikan dari konstruktor ya. Fungsi ini otomatis ngebuat yang namanya ini adalah em, berjalan saat objek ini diluncurkan. Seperti itu. Dihancurkan lah gampangannya.
Nah, terus kalau kita lihat di sini ada yang namanya void ya, void. Void ini apa? Void ini adalah menandakan bahwa fungsi ini hanya melakukan tugas. Misalnya ini adalah dia itu void ya, void tampilkan data pemain. Sama seperti yang dari soal tadi, disuruh untuk membuat yang namanya data pemain kan, tampilkan data pemain. Nah, di sini yaitu void ini, void tampilkan data pemain. Nah, ini tadi ya ada konstruktor, konstruk. Konstruk ini apa? Konstruk ini dia ini akan membaca data tanpa mengubah data yang ada di dalamnya. Jadi dia ini eh, dibuat untuk menampilkan. Nah, konstruk ini dibuat untuk make sure supaya apa? Supaya nanti ketika ditampilkan datanya itu nggak bisa dirubah seperti itu. Nah, terus apa? Terus ya di sini cout ditampilkan. Ini menampilkan ya. Jadi cout virtual void. Jadi dia ini tampilkan data pemain, pastikan data pemainnya itu dia tidak yang namanya bisa diubah karena cuman menampilkan aja. Terus nanti yang ditampilkan apa? Ada yang namanya ID, nama, kota, negara, dan juga ada yang namanya gaji seperti itu. Nah, kita mau ngambil variabelnya itu dari atas. Oh, ID. Oh, nama pemain. Oh, kota. Oh, negara. Nah, kita ngambil dari sini tadi yang diinputkan oleh si user. Jadi dari yang namanya em, atas ini konstruktor ya. Seperti itu. Jadi dia ini hanya menampilkan aja, yaitu tampilkan data pemain ini digunakan untuk menampilkan nanti di menu yang kedua. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya nanti ini ada yang namanya ini adalah em, ini ya, ada yang namanya string ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya itu adalah em, string get ID construct ya supaya nggak bisa diedit, return ID pemain gitu. Jadi dia ini fungsi ini dia itu digunakan untuk meminta text ID gitu. Jadi dia ini minta ID-nya supaya bisa di display. Nah, nanti setelah sudah diminta maka dia itu akan mengembalikannya ke nilai ID pemain. Ini juga sama dengan yang lainnya. Di sini ada get nama, terus ada yang namanya return nama pemain, terus ada yang namanya get negara, ini negara ya, menambil namanya negara. Terus ada juga yang namanya asal pemain, get gaji, ini juga yang namanya gaji, seperti itu. Jadi blok program ini digunakan untuk yang namanya mengambil atau gampangannya ini adalah mengambil ya, gitu. Jadi dia ini kan menampilkan, ini ini mengembalikan, ini kan mengambil, terus ini mengembalikan. Supaya apa? Supaya benar-benar dikembalikan untuk yang namanya ini tadi yang diambilnya apa? Oh, ID pemain. Get ID return to ID pemain. Oh, nama get nama return to nama pemain. Oh, kota get negara. Oh, negara get negara return to negara. Oh, get gaji return to gaji. Seperti itu. Jadi yang virtual atas ini dia itu mengambil, yang bawah ini mengembalikan supaya nggak error lah gitu programnya. Nah, terus di bawahnya ini ada yang namanya void. Gitu. Jadi sini ada yang namanya void set nama, string nama, nama pemain sama dengan nama gitu. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengubah nama gitu. Jadi di sini gampangannya kalau yang atas yang ini itu dia digunakan untuk menampilkan. Nah, yang bawah ini itu digunakan untuk yang namanya ini adalah ngeset atau mengubah. Jadi yang atas ini digunakan nantinya kita gunakan untuk yang namanya ini adalah em, nomor 2 ya, tampilkan aja, tampilkan nama pemain, tampilkan. Terus yang ini itu digunakan untuk yang namanya mengubah ya, mengubah yang namanya data pemain. Em, jadi dia ini em, ngubah nama. Jadi tergantung ya, di sini namanya apa, seperti itu. Itu untuk blok kode yang ini. Nah, terus yang bawahnya ini ada class nih. Class penyerang ini kan class utama, class pemain. Jadi pemain itu dia punya beberapa ini. Jadi blok kode ini digunakan untuk
apa itu namanya ya, pemain tadi. Pemain ini ada apa aja seperti itu. Oh, ada ID, ya, ada nama, ada kota, ada negara, ada gaji, dan yang lainnya seperti itu. Ini digunakan untuk menutup ya. Jadi mulai dari sini, oh, sorry, mulai dari em, sini, sini ya, terus sampai ke bawah sini. Seperti itu nih. Pemain sampai ke bawah. Gitu. Jadi ini adalah ya untuk mendefinisikan variabel-variabel yang ada pada yang namanya kelas pemain. Oke, itu untuk kelas pemain. Kita masuk ke kelas yang ke sorry, kita masuk ke kelas yang kedua, yaitu adalah kelas turunan ya. Tadi kan kita disuruh untuk memasukkan yang namanya kelas turunan kan. Ada penyerang sama penjaga gawang. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kelas turunan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya ini adalah konsep ya, inheritance atau pewarisan. Tadi kan kita disuruh untuk ngebuat yang namanya konsep yang namanya pewarisan kan. Nah, di sini itu ada yang namanya itu adalah kelas sorry, ini pewarisan. Jadi di sini oh, kelas penyerang. Oh, dari mana? Dari publik pemain. Jadi dia ini diwariskan dari atas. Jadi ini konsep inheritance atau pewarisan gitu. Jadi konsep di mana sebuah kelas ya atau anak itu dia mendapatkan sebuah sifat, semua sifat ini dari yang namanya induknya. Nah, ini publik pemain. Jadi oh, kelas penyerang itu pewarisan oh dari pemain. Oh gitu. Seperti itu. Nah, gitu. Nah, terus ini kan sudah diwariskan nih, sudah diwariskan. Terus di bawahnya ini ada yang namanya private. Private ini adalah hak akses. Kalau tadi kan hak aksesnya adalah protected kan, bisa diwariskan. Kalau private ini adalah hak akses, ini hak akses yang mana data di bawahnya ini hanya bisa dilihat di kelas itu sendiri. Gitu. Jadi kalau pemain ini bisa dilihat di kelas yang lain, bisa diwariskan. Kalau private itu dia tidak bisa diwariskan. Kenapa? Karena ya private itu tadi hanya bisa dilihat di kelas itu sendiri. Gitu. Nah, terus di sini ada kita tambahkan ya tipe data baru. Tadi kan kita disuruh untuk menambahkan tipe data baru tuh. Yaitu ada yang namanya jumlah goal. Jumlah goal int jumlah goal. Di sini kita disuruh untuk menambahkan yang namanya int jumlah goal. Nah, int ini apa? Kenapa kok saya pakai yang namanya int? Int itu integer, buat yang namanya angka gampangannya, bilangan bulat biasa. Kenapa? Karena jumlah gol itu kan pasti bilangan bulat. Kan nggak mungkin bilangan apa itu namanya? Jumlah gol itu adalah 1,5. Kan nggak mungkin. Masa masa setengah masuk setengah nggak mungkin. Jumlah gol itu pasti yang namanya itu adalah bilangan bulat. Seperti itu. Tuh, itu saya menambahkan variabel baru yaitu tipe datanya adalah int integer. Yaitu untuk apa itu namanya? Untuk parameternya, atributnya, dia ini adalah yang namanya jumlah goal. INT jumlah goal. Tambahan ya. Nanti di private penjaga gawang juga sama. INT jumlah clean sheet. Nah, kita bahas ini dulu tapi. Oke, di sini ada integer jumlah goal. Jadi di sini dia itu menambahkan atribut ya. Atribut baru yaitu namanya adalah jumlah goal. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Penyerang. Kita pakai yang namanya public penyerang gitu. Jadi di sini ada construct ya. Construct gitu. Jadi di sini ada yang namanya construct penyerang. Sama kayak tadi ya, construct ya. Construct atau konstruktor ya. Penyerang. Nah, di sini ada penyerang ya. Jadi di sini ada konstruktor yang namanya itu adalah penyerang. Ya, yang mana untuk penyerang ini nanti juga sama. Dia ini ngebuat yang namanya konstruktor bernama penyerang. Nanti di dalamnya ada string ID, string nama, dan kawan-kawannya. Jadi dia ini public. Kenapa kok public? Karena public pemain ini. Jadi dia ini mewariskan seluruh parameter yang ada di atas. Cuma di sini namanya adalah penyerang. Jadi dia ini mewariskan dari si pemain atas ini tadi.
Jadi ada string ID, ada string nama, string kota, string negara, dan juga yang lainnya. Gitu. Ini juga sama. Di sini ada yang namanya itu adalah em, pemain ya. Kalau kita lihat ada pemain ID, nama, kota, negara, gaji, dan juga yang lainnya. Nah, ini apa? Ini gampangannya itu adalah sebuah parameter yang melempar ya data-data dasar itu ke konstruk induk. Jadi pemain ini kan tadi ada data-data dasarnya tadi kan, yang atas itu tadi. Nah, maka data-data dasar tadi nanti akan dilempar atau dimasukkan ya ke arah yang namanya penyerang. Jadi pewarisan lah gampangannya seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya void. Void ini adalah polimorfisme yang mana membuat ulang fungsi tampilan data gitu ya. Di sini juga ada yang namanya override. Override ini apa? Override ini untuk memastikan dia ini menimpa yang namanya itu adalah atas. Jadi tadi kan kita memasukkan nih. Oh, memasukkan input data bla 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 bla. Nah, data yang ada di atas ini kan nanti diwariskan ke sini kan. Nah, kan otomatis ada double data kan, yang atas sama yang bawah. Nah, kita pakai yang namanya override. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditimpa. Jadi datanya itu nggak ada dua. Gitu. Makanya kita di sini tuh pakai yang namanya override. Supaya apa? Supaya bisa menimpa lah gampangannya. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada yang namanya cout. Cout ini digunakan untuk mencetak ya, seperti biasa. Ada penyerang. Terus nanti disuruh untuk tampilkan data pemain. Data pemainnya ada apa aja? Oh, apa itu namanya? Data pemainnya ada bla 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 bla, nama bla 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 yang diambil dari atas tadi. Jadi ada yang ditampilkan ada ID, ada nama, ada kota, ada negara, ada juga yang namanya itu gaji. Terus di bawahnya ini ada juga yang namanya jumlah goal. Ini khusus ya. Jumlah goalnya ini berapa? Seperti itu. Jadi ditampilkan semua yang tadi diambil tadi. Seperti itu. Terus juga ada yang namanya void ya, set jumlah goal, int goal, jumlah goal sama dengan goal. Nah, ini fungsi apa? Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai goal. Gitu. Jadi kalau yang atas ini kan digunakan untuk override kan supaya nggak nimpa. Nah, ini di set ya supaya nama goalnya ini di set. Jadi sama lah seperti ini. Gitu. Jadi untuk mengubah lah nilai goalnya yang dimasukkan tadi berapa. Seperti itu. Oh sorry ya, tadi ini itu digunakan untuk memasukkan input data lah makanya void supaya benar-benar ketimpa data kosongnya. Seperti itu. Itu untuk kelas turunan yaitu public pemain. Nah, terus di bawahnya juga ada yang namanya ini adalah kelas turunan penjaga gawang. Ini konsepnya ini adalah hampir sama ya. Hampir sama seperti yang namanya itu tadi, yaitu penyerang. Jadi di sini dia ini pewarisan dari public pemain, jadi diwariskan ya. Diwariskan dari atas ini public pemain. Terus nanti di bawahnya ini ada yang namanya private. Private ini digunakan untuk apa? Private ini ya tadi ya, supaya kelas ini itu hanya ada di kelas ini sendiri. Jadi parameter yang di bawah ini hanya ada di kelas sendiri. Seperti itu. Jadi int integer, kenapa? Kenapa kok saya pakai integer? Karena clean sheet itu pasti berapa banyak bola ditepis. Itu pasti nggak mungkin ada desimalnya. Pasti bilangan bulat. Seperti itu. Makanya di sini saya pakai yang namanya integer. Seperti itu. Nah, terus di sini ada juga ya penjaga gawang ini mirip ya. Jadi konstruktor baru yaitu penjaga gawang dengan isi di dalamnya, atribut di dalamnya seperti ini. Terus nanti ini pewarisan dari pemain yang atas. Ini kan pewarisan nih oleh pemain. Jadi diwariskan dari pemain atas ini untuk atribut-atributnya ada ID, nama, kota, negara, dan juga gaji. Yang terakhir ada yang namanya jumlah clean sheet. Jadi disuruh untuk mewariskan ya, mewariskan yang namanya jumlah ya ini beberapa atribut yang ada di atas seperti itu. Nanti kalau udah tertampil dan juga sudah diinputkan ya, ini kan konstruktor kan. Jadi ini memaksa user itu supaya dia itu ada beberapa parameter ini. Nah, kalau udah dimasukkan, udah diinput untuk parameternya dan udah ada ke display, ya nanti di sini ada yang namanya itu adalah void ya. Void tampilkan data pemain ya. Nah, di sini juga sama, dia itu di override seperti itu. Jadi, dia ini digunakan untuk menimpa fungsi milik induk sama kayak tadi. Jadi, kalau di input kan ada dua. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang public pemain, ada yang namanya public penjaga gawang. Nah, ada kelas pemain, ada kelas penjaga gawang. Nah, supaya nggak
nggak double datanya, maka sama di sini digunakan juga yang namanya override. Di sini juga ada const supaya apa, supaya datanya ini benar-benar nggak bisa diedit. Ini kenapa? Karena ini cuma tampilkan aja, jadi rawan kalau nggak dikasih const override seperti ini. Jadi ini juga digunakan supaya benar-benar menimpa yang atasnya seperti itu. Terus di sini juga ada cout penjaga gawang, ini digunakan untuk menampilkan penjaga gawang. Terus namanya ini adalah pemain, tampilkan data pemain, sama ambil data pemain yang atas tadi kan sudah ditimpa tuh, dan sudah dimasukkan yang namanya jumlah clean sheet. Ya udah, nanti ditimpa dan ditampilkan seperti itu. Ini jumlah clean sheetnya juga sama kayak yang penyerang. Ini void digunakan untuk ngeset yang namanya jumlah clean sheet seperti itu. Itu untuk kelas turunan yang namanya itu adalah untuk kelas turunan yang namanya itu adalah penyerang dan juga penjaga gawang. Seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk nih ke yang pertama. Di sini ada vektor pemain, daftar pemain. Jadi di sini itu ada yang namanya itu adalah void tambah pemain ya. Void tambah pemain ini apa? Void tambah pemain ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk penambahan data. Jadi tambah pemain. Oh, nambahkan pemain. Berarti nomor berapa tadi? Kalau di contoh. Nah ini, tambah pemain nomor 1. Kalau yang atas ini kan cuman variabelnya aja kan. Nah, sekarang kita masuk ke menu-menunya. Ini kan ada 6 menu. Kita masuk ke menu yang pertama, yaitu void tambah pemain. Nanti juga ada yang namanya void tampilkan semua pemain sampai ke bawah. Nah, kita masuk ke void tambah pemain terlebih dahulu yang paling atas. Ini digunakan untuk membuka tugas ya, membuka tugas untuk nginput lah user itu supaya dia itu bisa bisa nginput. Seperti itu. Di sini ada int jenis, ada string ID, nama kota negara, ada double gaji, ada int ekstra ya, tergantung dari yang atas tadi. Jadi ini menyesuaikan yang atas. Seperti itu. Nah, ini cout. Ini menampilkan pilih jenis pemain apakah nomor 1 atau nomor 2. Terus cin ini digunakan untuk memasukkan jenisnya. Ini kan ada jenis nih. Jenis pemainnya apa? Kan ada int jenis pemainnya apa? Seperti itu. Nah, cin ignore ini digunakan untuk yang namanya itu adalah membersihkan karakter enter ya. Jadi enter nanti nggak ketinggal lah gampangannya. Cin ignore. Supaya lebih clean seperti itu. Nah, nanti ketika cin jenis, ketika cin jenis gitu ya, nomor 1 gitu, jenisnya nomor 1 ini kalau diperhatikan jenis nomor 1 ya. Ketika cin menambahkan jenisnya apa? Oh, 1. Nah, maka nantinya yang tertampil itu adalah ini, ID pemain, nama, kota, negara, dan gaji. Nah, cuma kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya perulangan gitu. Nah, ketika dia ini mengetikkan karakter 1, jenisnya ya, cin atau inputnya adalah 1, maka dia ini akan menampilkan yang namanya ini adalah um, disuruh perulangan menambahkan ID pemain pertama. Terus yang kedua disuruh untuk menambahkan namanya nama pemain, kota, negara, gaji. Dan kalau ternyata dia ini adalah jenisnya 1 ini kan dia adalah penyerang kan. Berarti nanti dia itu di perulangannya akan ditambahkan variabel, yaitu namanya ini adalah jumlah cool. Jadi selain variabel yang atas ini, nantinya dia itu akan ditambahkan variabel baru, yaitu jumlah cool. Jadi misal nih orangnya itu mengetikkan number 1, maka dia itu akan tertampil ID pemain gitu ya. Disuruh masukin ID-nya berapa. Nanti disimpan di variabel ID yang atas tadi. Kan ada beberapa variabel kan. Kalau kita perhatikan, nah ini ID, nama, kota, dan kawan-kawannya. Nah, kalau menampilkan yang kalau kita nambahkan nomor 1 gitu, maka dia nanti disuruh untuk memasukkan yang namanya ID. Oh, ID-nya F001. Ketika di enter akan ada yang namanya getLine, membersihkan enternya supaya enternya itu nggak bersisa lah. Berarti ketika di enter itu nggak ada space gitu. Makanya saya di sini pakai yang namanya getLine. Nah, kalau di enter gimana setelah nambahkan ID? Ya nambah ke bawah ini nama pemain. Nama pemainnya siapa? Ya, disuruh untuk masukin. Nanti dimasukkan ke variabel nama. Nah, terus namanya ini adalah terus kalau di enter nanti dia masuk ke kota.
Nanti disuruh untuk masukin yang namanya kota, atribut kota. Atribut kota ini apa? Nanti masuk ke atribut kota, variabel kota tadi. Terus kalau ketika di enter masuk ke negara. Nah, negara ini nanti disuruh masukin negara apa? Gitu. Nanti ini juga sama. Gaji ini ketika nanti disuruh untuk masukin yang namanya gaji. Seperti itu. Nah, kalau dia nambahin nomor satu, berarti di sini ada yang namanya jumlah goal. Ini cinnya itu ekstra, ekstra ya. Jadi ini ekstra jumlah goal, nanti disuruh untuk masukin yang namanya jumlah goalnya. Itu kalau ngetik nomor satu. Kalau ngetik nomor dua ya sama, cuma di sini itu adalah jumlah clean sheet. Seperti itu. Jadi tergantung, dia ini ngetikkan nomor satu atau nomor dua. Tergantung ya. Satu itu adalah penyerang, terus yang kedua ini adalah penjaga gawang. Seperti itu. Itu untuk yang namanya menu yang pertama atau tambah pemain. Jadi kurang lebih tambah pemainnya seperti itu. Nah, kalau ternyata itu adalah ternyata nggak ditambahkan sesuai dengan yang ada di sini, kaidah seperti ini, maka nanti akan muncul yang namanya itu adalah jenis pemain tidak valid. Gitu. Nah, kalau sudah menambahkan dan valid, nanti akan muncul yang namanya data penyerang berhasil ditambahkan. Kalau dia ini ternyata menambahkan yang namanya data penjaga, maka data penjaga gawang berhasil ditambahkan. Seperti itu. Jadi, ini digunakan untuk menambahkan data pemain. Tambah pemain seperti itu. Nah, kita masuk ke yang namanya ini adalah tampilkan semua pemain ini sama. Jadi, jika daftar pemain itu nggak ada, maka akan muncul yang namanya belum ada data pemain yang tersimpan. Ini dia ngambil ya, ngambil dari daftar pemain seperti itu. Jadi di sini kan ada ya yang namanya ini adalah tampilkan data pemain kan. Jadi di sini ada yang namanya tampilkan data pemain. Ini, seperti ini. Daftar pemain. Jadi kalau daftar pemainnya itu nggak ada, ini variabel baru atau parameter baru, daftar pemainnya nggak ada, maka nanti dia itu akan belum ada data pemain yang tersimpan. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu out sama n, sorry, ya charger dulu ya. Habis nih charger baterainya. Nah, kalau ternyata itu ada tampilkan data pemain, ya udah nanti dia itu auto tampilkan daftar pemain seperti ini. Pemain sama dengan tampilkan daftar pemain. Jadi kalau ternyata nanti belum ada pemain yang diinputkan, maka akan muncul yang belum ada data yang tersimpan. Kalau sudah, nanti tampilan data pemain terus di bawahnya nanti titik-titik seperti ini. Seperti itu. Itu menu yang kedua yaitu void tampilkan semua data pemain. Kita masuk ke menu yang ketiga yaitu ada yang namanya ubah data ya, ubah data. Nah, di sini untuk yang namanya ubah data pemain, di sini kita disuruh untuk masukin yang namanya string ID ya. Jadi di sini disuruh untuk masukin yang namanya ID nanti. Nanti disuruh untuk masukin ID. Setelah sudah um, disuruh untuk masukin yang namanya ID di sini. Nah, ini masukin ID pemain yang akan diubah. Nah, disuruh untuk masukin chain ID. Jadi disuruh untuk masukin yang namanya ID dari pemain. Kenapa uniknya ada string ID yang ambil dari atas ya stringnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau tidak ditemukan sama dengan false. Nah, nanti di sini di sini kalau diperhatikan itu ada yang namanya BOOL. BOOL ini apa? BOOL ini adalah tipe data yang sangat sederhana. Cuma ada dua kemungkinan, true and false. Gitu. Jadi kalau tidak ditemukan ya udah false. Kalau ditemukan ya lanjut seperti itu. Itu ball. Seperti itu. Jadi tidak ditemukan maka nanti data tidak ditemukan itu ball. Jadi true and false gampangannya. Seperti itu. Jadi di sini for auto and daftar pemain di sini tadi kan disuruh untuk masukin ID kan gitu. Nah, nanti ketika sudah dimasukin yang ID, maka nanti kalau ditemukan sama dengan true. Nanti muncul yang namanya ini adalah nama baru, namanya apa, kota baru namanya apa, negara baru namanya apa, gaji baru namanya apa. Jadi ini digunakan untuk average lah istilahnya. Gitu. Nah, nanti di sini pemain di set ya, set nama baru yang ditambahkan di sini. Jadi di sini digunakan untuk ngeset lah seperti itu. Nah, nanti di sini
Ini untuk data yang biasa yang default. Terus di sini itu digunakan untuk yang namanya jumlah goal baru berapa, terus ada yang namanya jumlah clean sheet baru itu berapa. Nah, nanti kalau udah diisi di CS ini variabel CS nih, dimasukin ya. Set clean sheet sama dengan CS ini. Ini juga sama. Clean goal, set jumlah goal sama dengan goal. Ini juga sama, sama semua. Jadi ini digunakan untuk yang namanya override data baru seperti itu. Nah, kalau untuk menu yang keempat, ini ada yang namanya hapus ya, menghapus data pemain berdasarkan ID. Ini juga sama. Ketika dia ini diketikkan nomor 4, nanti dia ini ada yang namanya ID pemain yang akan dihapus berapa. Ketika saya ketikkan P01, nah Erling Haaland berarti. Maka dia ini nanti akan menghapus ya delete it. Ketika sudah selesai, maka data berarti dihapus. Kalau ternyata data tidak ditemukan gimana? Nanti akan muncul yang namanya data tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, ini menu yang keempat ya, hapus data. Terus menu yang terakhir ini ada yang namanya cari pemain. Cari pemain ini kriterianya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan ID, nama, negara, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini mau membuat yang namanya variabel kriteria gitu. Nah, variabel kriteria cin nanti dimasukin ke kriteria seperti itu. Nah, ketika ditemukan sama dengan false. Ketika nggak ditemukan, maka dia ini data tidak berhasil ditemukan, sama ya, pakai bool atau true and false. Di sini juga cari string ya, cari string sama cari double cari gaji. If jika kriteria sama dengan 1, masukkan kata kunci. Nah, kata kuncinya apa ya, tergantung tadi kita itu mau mencari pemain berdasarkan apa, seperti itu. Oh, berdasarkan yang namanya ini adalah um, kata kuncinya nama pemain. Oh, kata kuncinya adalah ID dan seterusnya seperti itu. Nah, ini perulangan ya. If else kriteria sama dengan 4, ini kan sudah didefinisikan kan. 1, 2, 3, 4 nomornya lah. Kriterianya itu berdasarkan apa? Gitu. Apakah berdasarkan gaji maksimal, negara, nama pemain, atau berdasarkan yang namanya ID pemain. Nah, ini kata kuncinya tadi ya, kriterianya 1 sampai 4. Kalau ternyata dia ini kriterianya lebih dari 4, 1 sama dengan 4, maka dia ini adalah sama dengan masukkan gaji maksimal. Ini. Masukkan gaji maksimal. Kalau kriterianya kurang dari 3, maka dia ini bisa masukkan kata kunci. Kata kuncinya ini tadi. Kalau lebih dari 4, maka berarti dia itu adalah gaji maksimal. Kenapa? Karena gaji maksimal itu tidak ada di variabel yang atas. Jadi kalau kita lihat di sini itu cuma ada gaji. Gaji maksimal nggak ada. Makanya khusus untuk nomor 4 dia ini harus ada yang namanya gaji maksimal. Nah, cin cari gaji. Kalau di sini cari string. Stringnya apa? Seperti itu di atas, ngambil dari atas. Seperti itu. Nah, kalau tidak ditemukan kriterianya tidak valid. Kalau lebih dari 4 berarti kriterianya tidak valid. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 aja kan. Seperti itu. Jadi tergantung dia itu masukin nomor 1, 2, 3 atau 4. Nanti dikembalikan lagi seperti itu. Nah, kalau udah nanti akan muncul hasil pencarian. Nah, nanti muncul oh, true or false. Sama ya, bool. Ini pertama bool dulu. Kalau ternyata pencariannya berhasil, ini true, bool ditemukan sama dengan true, maka dia itu nanti bisa mencari berdasarkan yang namanya kriteria ini. Display ini nanti. If kriteria 1, pemainnya ini adalah get ID. Nah, ini cocok sama dengan true. Juga sama true semua. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi 1, 2, 3 berarti dia ini adalah ngambilnya dari ID, nama, negara. Sedangkan yang keempat, khusus untuk yang keempat, ini dari yang namanya gaji. Gitu. Nah, ini saya ngebuat deklarasi baru, ada yang namanya variabel cocok. Nah, jika cocok, pemain itu adalah tampilkan data pemain. Seperti itu. Ditemukannya itu sama dengan true ini ya, Paul. Kalau ditemukannya sama dengan false, maka dia itu nanti data tidak ditemukan. Seperti itu. Itu untuk yang namanya menu yang kelima, atau cari pemain. Seperti itu menu yang terakhir. Seperti itu. Nah, di sini int min ya, ini integer min, ini min yang muncul ya ketika di run. Int pilihan, ini integer pilihan. Pilihannya ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti pilih menu. Kalau case-nya 1 tambah pemain, berarti tambah pemainnya atas. Kalau 2 tampilkan semua pemain tadi, variabel tampilkan semua pemain. Kalau 3 ubah data pemain, ini ubah data pemain tadi ya.
data pemain. Kalau 4 berarti dia itu adalah hapus data pemain berdasarkan ID. Nah, ini. Nah, yang kelima berarti cari pemain, nyari. Yang keenam keluar, N. Seperti itu. Nah, 6 ini nggak ada, keluar dari program. Seperti itu. Gitu. Ini dia juga ada yang namanya perulangan ya. Perulangan kecuali 6. Kalau ternyata dia ini ya do while di sini itu ada perulangan. Kalau ternyata usernya itu milih 1, 2, 3, 4, 5, maka akan terjadi yang namanya perulangan. Perulangan terus-menerus. Nah, kalau usernya pilih 6, maka dia itu akan selesai untuk perulangannya. Seperti itu. Nah, kurang lebih programnya seperti itu. Jadi kita nanti punya 6 menu. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Saya compile and run. Saya coba runkan dulu. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi kalau diperhatikan di sini ini sama ya. Sistem manajemen pemain sepak bola. Nanti ada yang namanya apa itu namanya? Tambah pemain. Nih, tampilkan semua pemain, tampilkan semua pemain. Ubah data pemain berdasarkan ID. Hapus data pemain berdasarkan ID. Ada cari pemain sama ada yang namanya keluar. Jadi disuruh untuk milih yang namanya ini ya, check out pilihan menu, pilihan ini masuk. Jadi kalau kita menambahkan pilihan nanti akan masuk seperti ini. Oke, kita coba tambahkan aja. Oke, di sini ya sama ya kayak tadi. Tambah pemain. Ini kalau kita perhatian di atas. Ini kan ada yang namanya itu adalah tadi mana? Nah, ini tambah pemain. Nah, ketika nambah pemain nanti dia itu disuruh untuk milih ya. Tergantung. Ini kan tadi ada kelas turunan ya, ada kelas penyerang sama kelas penjaga gawang. Nah, turunan lah. Gitu. Nah, misal nih saya milih yang namanya kelas penyerang. ID pemainnya berapa? Saya coba cari di sini. Kita samain aja. Erling Haaland P001. P01. Nama pemainnya adalah Erling Haaland. Erling Haaland gini kan. Haaland. Terus kotanya itu dari Leeds. Negaranya itu dari Norway. Swedia. Gajinya itu adalah 500 juta. Tuh angka. Enter. Jumlah golnya itu berapa tadi? 38 ya jumlah golnya si Haaland. Gitu. Nah, ini ya sudah saya tambahkan seperti ini. Data pemain penyerang berhasil ditambahkan. Sampai kata dia yang ada di sini. Yang atas data penyerang sudah berhasil ditambahkan. Data penyerang berhasil ditambahkan seperti itu. Tuh penyerang. Kalau saya nambahin yang namanya penjaga gawang nomor 1 P002. Sorry. P00. Sorry. Coba saya compare run dulu ya. Ini enggak sesuai. Soalnya tadi 1 P1 ya. P01 mana tadi? P001 oke. Oke, enter. Oh, sorry. Kosong. Sorry. Saya coba compile and run. Di menunya 1. Ini penyerangnya. Sorry, tadi saya malah ngetik bukan Q2 melainkan P002 ya. Sorry ya. Enter. Capek nih. Oke, coba kita lihat. Tambahkan dulu. Tambah daftar pemainnya. Erling Haaland P01. Erling Haaland Leeds Norwegia 500 juta. Jumlah golnya 38. Nomor 1 lagi, tambahkan lagi penjaga gawang P002 Alisson Becker Novo Hamburg kan Hamburgo berhasil. Alisson Becker 000. Oke, sudah saya tambahkan. Coba saya tampilkan data pemain. Ini ya sudah tertampilkan. P01 Erling Haaland Leeds Norwegia 38. P002 Alisson Becker Novo Hamburg
berhasil 350 juta. Nah ini jumlah gol, jumlah clean sheet ya, jumlah gol, jumlah clean sheet gitu. Nah kalau saya mau ubah data pemain berdasarkan ID gimana? Klik tiga aja. Misal ID-nya ini adalah P001. Nah, nanti langsung bisa ditambahkan. Misal Cristiano Ronaldo. Kota baru ini adalah Hamburg. Anggap aja Hamburg. Negara baru ini adalah Portugal. Gaji barunya Cristiano Ronaldo 1M. Jumlah gol baru anggap aja 60. Nah, nanti ketika kita tampilkan akan terubah menjadi namanya Cristiano Ronaldo. Seperti itu kalau kita ubah data berdasarkan yang namanya ID pemain. Kalau kita ingin hapus data gimana? Misal si Ellison Beger, saya akan hapus P002. Oke, data berhasil dihapus. Kalau saya klik 2, maka tinggal Cristiano Ronaldo saja. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan yang ada di kode tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau saya cari pemain 5. Kita disuruh untuk nyari pemain berdasarkan apa? Misal saya mau nyari pemain berdasarkan adalah gaji maksimalnya. Gaji maksimalnya itu adalah 1M tadi. Oh, sorry. 123, 123. Nolnya berapa tadi? 2K, 2K. Terlalu susah ya. Kalau gitu kita akan coba untuk cari pemain berdasarkan ID-nya aja, P01. Nah, nanti ketika saya klik 1 P01 maka akan muncul nama Cristiano Ronaldo. Kalau saya coba nama Cristiano Ronaldo, nanti muncul Cristiano Ronaldo dan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Jadi itu ya. Jadi ada 5 menu sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Jadi ada yang namanya tambah pemain, ada tampilkan semua pemain, ada ubah data, ada hapus data, ada yang namanya cari pemain. Dan yang terakhir itu ada keluar ya. Kalau saya klik 6 ya udah keluar seperti itu. Ini udah keluar, enter lagi udah keluar seperti itu. Jadi itu ya mungkin untuk demonstrasi kode untuk pemenuhan ujian praktikum dengan dosen pembimbing yaitu Pak Firdaus untuk pemrograman berorientasi project dengan NPI genap, yaitu sistem manajemen pemain sepak bola. Seperti itu. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Saya Asmaul Husna dengan NPI 146250012 mengucapkan terima kasih. Sekian itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.